Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pengurus tadi titip pesan ke saya. Hari ini kita membahas persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan kan sudah kita lewati setiap tahun dan itu terulang-ulang terus. Jadi ini cuma merefresh, menyegarkan saja ingatan kita. Jamaah sekalian, sebenarnya di luar bulan Ramadan kita bisa juga sih menjalankan aktivitas yang seperti di bulan Ramadan, bisa. Walaupun mungkin yang membedakan itu adalah nilai pahalanya. Jadi puasa kita di luar Ramadan bisa. Sekarang ini misalnya kita puasa Senin Kemis atau puasa katakanlah Ayyamul Bid dan sebagainya bisa. Cuma bedanya nanti kalau kita puasa Ramadan selain dia wajib ya, maka nilai pahalanya itu yang berkali-kali lipat. Kalau di bulan Ramadan itu misalnya kita disuruh bersedekah, berzakat ya, banyakin baca Quran dan sebagainya, sebenarnya juga bisa aja dilakukan di luar Ramadan. Hanya mungkin begini Pak, kalau ada satu ibadah yang itu hanya milik Ramadan, tidak bisa dilakukan kalau enggak Ramadan. Kira-kira ibadah apa itu Pak? Cuma ada di Ramadan dan kalau bukan Ramadan enggak bisa. Apa itu Pak? Tarawih ya? Iya, sholat tarawih. Tarawihnya doang. Witirnya bisa, tiap malam tuh kita bisa witir, kemudian tahajudnya juga tiap malam kita bisa. Nabi tuh witir tahajud setiap malam. Ramadan enggak Ramadan tetap tahajud, tetap witir. Maka enggak tepat kalau dikatakan tahajud itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan namanya tarawih, kurang tepat. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwa tahajud itu ada di dalam Ramadan, ada di luar Ramadan. Begitu juga witirnya ada, tetap disunahkan. Nah, tarawih tentu saja bukan tahajud dan bukan witir, dia adalah ibadah tersendiri di luar tahajud, di luar sholat witir. Nah, saya mau sedikit bicarakan tentang persiapan bulan Ramadan itu justru tarawihnya Pak. Kenapa tarawihnya? Karena yang paling banyak bolong justru di situ. Kalau puasa sih insya Allah lah ya. Ya enggak semua orang Islam pada puasa juga. Tapi kalau model-model yang zuhur sholat kemari Pak, kagak mungkin lah dia kalau Ramadan enggak puasa gitu Pak. Ya kan? Udah jaminan mutu lah gitu. Tapi kalau Ramadan jarang tarawih, nah itu dia Pak, termasuk saya juga nih, ya kan. Kadang-kadang ini bencananya adalah justru di tarawihnya. Kenapa? Pertama, tarawih itu kan nggak wajib Pak. Dia tuh sunnah aja gitu. Jadi kita tergoda untuk terkungkung dengan kesunahan. Sunnah ini itu Pak, ya kan satu. Yang kedua, benar sih tarawih boleh dilakukan secara sendiri-sendiri, itu boleh, sah gitu ya. Tapi ya tadi karena dibolehkan jadi akhirnya ntar aja sendirian gitu Pak. Itu yang jadi bencananya tuh di situ. Kenapa saya bilang bencana? Karena begini, kalau kita melihat aslinya di masa Rasulullah, tarawih yang dikerjakan oleh Rasulullah itu enggak sendirian gitu Pak, itu berjamaah. Justru ini yang jadi menariknya adalah
gara-gara jumlah jamaahnya semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin padat, Nabi jadi khawatir. Nah, di situ ceritanya dimulai itu, Pak. Kekhawatiran Nabi gara-gara melihat jamaah tarawih ini sebegitu banyak, akhirnya sampai Nabi melakukan tindakan yang banyak orang salah tafsir. Yaitu apa? Nabi menghentikan sholat jamaah tarawih. Nah, ketika Nabi menghentikan itu, ya, memang sih Nabi bukan bilang jangan pada tarawih, itu bukan begitu. Cuma Nabi secara tindakan pribadi, ya, setelah berjalan tarawih 3 malam bersama Rasulullah yang makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, gitu ya. Masuk malam keempat, Nabi itu nggak ikut ke masjid, gitu. Nabi sholatnya nggak ke masjid. Wallahu alam apakah beliau sholat sendiri di rumah atau tidak, itu yang nanti jadi PR gitu ya. Tapi intinya sejak 3 kali tarawih itu, kemudian sudah tidak ada lagi tarawih berjamaah di masa Nabi. Bahkan untuk tahun berikutnya pun nggak ada jamaah tarawih. Tahun berikutnya lagi nggak ada, tahun berikutnya lagi nggak ada, dan itu sampai Nabi wafat. Padahal pertama kali dijalankan tarawih berjamaah di masa Nabi itu tahun kedua bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadannya. Jadi kan puasa Ramadan itu setelah Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama belum ada perintah puasa Ramadan. Begitu masuk tahun keduanya, turunlah surat Al-Baqarah 183, 184, 185 dan seterusnya itu. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, awal mula besok paginya mulai puasa pertama dalam sejarah Nabi, itulah malamnya Nabi mengajak, ya bukan mengajak sih, sholat di masjid yang kemudian akhirnya dikasih nama tarawih, tapi waktu itu namanya bukan tarawih. Pokoknya Nabi sholat di masjid aja begitu, dan beberapa orang melihat lalu ikut. Nah, malam keduanya udah mulai viral, banyak penuh masjid. Kemudian malam ketiganya penuh lagi, dan karena penuh ini menarik, Pak. Jadi Nabi takut kalau tarawih berjamaah rame-rame di masjid ini diwajibkan itu. Nah, karena takut itulah maka malam keempatnya Nabi nggak keluar sampai malam ke-5, 6, 7, 8 sampai malam 30 nggak keluar. Dan itu terjadi di tahun kedua, dan tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu Nabi nggak pernah keluar ke masjid untuk tarawih. Berarti juga tidak ada jamaah tarawih. Nah, ini yang jadi banyak titik sumber konflik di tengah umat Islam. Kalau melihat prakteknya, Nabi itu nggak tarawih berjamaah, tapi mungkin tarawihnya sendiri, gitu ya. Tapi apakah betul begitu? Nanti kita lihat bagaimana para ulama menarik kesimpulan. Nggak usah sampai tingkat ulama sih, sampai ke tingkat para sahabat. Begitu Nabi wafat, digantikan pimpinannya oleh Abu Bakar selama 2 tahun, itu juga belum ada berjamaah di masjid, gitu Pak. Bayangin, 9 tahun bersama Nabi Muhammad tidak ada jamaah tarawih. 2 tahun bersama Abu Bakar tidak ada jamaah tarawih. Tapi begitu masuk zaman Umarlah yang kemudian menginisiasi ulang berjamaah tarawih di masjid, ya. Dan di situ baru terkonfirmasi kenapa kok Nabi tidak ikut jamaah tarawih atau tidak membuat jamaah tarawih. Ya tadi itu, karena Nabi takut diwajibkan. Nah, disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menginisiasi ulang mengatakan, kita sudah tidak punya halangan lagi untuk tidak berjamaah. Kenapa? Karena ilat yang menyebabkan Nabi tidak membuat jamaah itu sudah tidak ada, yaitu khawatir diwajibkan. Dan akhirnya alhamdulillah sampai Nabi wafat tidak pernah ada kewajiban tarawih berjamaah itu. Nah, maka kata Umar, kalau begitu sekarang kita kembalikan lagi kepada originalnya,
yaitu kita berjamaah seperti yang kita pernah lakukan dulu di masa awal bersama Rasulullah. Sejak itu Pak, setiap malam di Masjid Nabawi tarawih berjamaah penuh sampai hari ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa tarawih itu disyariatkannya berjamaah memang. Cuman karena Nabi sempat takut untuk diwajibkan, maka masing-masing tiarap dulu. Begitu ilat yang ditakutkan itu sudah nggak ada, praktek yang dilakukan oleh para sahabat yang mana mereka juga pelakunya pada saat di zaman Nabi 3 malam berjamaah bersama Nabi itu orangnya itu juga. Ya mungkin ada 1-2 yang sudah wafat gitu ya, tapi sebagian besar sahabat yang ikut bertarawih bersama Umar bin Khattab itu ya mereka juga, bahkan sekarang jumlahnya lebih banyak, lebih besar. Nah, semua sepakat untuk mengatakan bahwa tarawih itu disunnahkannya berjamaah gitu ya. Nah, kecuali ada katakanlah halangan tertentu ya jadi sendiri gitu Pak. Nah, jamaah sekalian, maka kita memandang sholat tarawih itu yang afdol adalah bukan sendiri, berjamaah. Dan ini berbanding terbalik dengan tahajud. Kalau tahajud Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam melakukannya, bukan hanya di luar Ramadan, bahkan di dalam Ramadan juga. Dan memang Nabi tidak pernah mengkampanyekan atau mengajak-ngajak orang woro-woro gitu, ayo tahajud, itu enggak. Bahkan istrinya pun Aisyah tidur itu dibiarin aja sama Nabi, enggak yang ayo dioprak-oprak pada suruh tahajud, enggak. Kenapa? Karena setiap orang punya kondisinya masing-masing. Nah, kalau kita melihat caranya Nabi tahajud, selain beliau tahajudnya sendirian, enggak ngajak-ngajak orang, memang kalau sampai ada yang mau ikut juga celaka juga Pak. Karena Nabi itu berdirinya lama banget. Dia baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Itu kan musibah kalau ada yang mau ikut-ikutan. Nah makanya ya Nabi tahu dirilah, nggak usah ajak orang gitu ya. Nah dari 2 prinsip tahajudnya Nabi, mungkin kita hanya bisa ikut prinsip yang nomor 2. Apa? Bukan lamanya, tapi rutinnya. Nah, Nabi itu lama dan rutin. Nah kita kalau lama agak susah mungkin gitu ya. Kita mungkin bacanya yang agak ya nggak usah sampai Al-Baqarah lah segala macam. Tapi kalaupun Al-Baqarah ya 5 ayat pertama lalu ruku gitu ya. Atau sekalian aja hajar pakai juz amma gitu, kuliah kulhu boleh juga. Cuma nah ini Pak, kalaupun kita nggak bisa ngejar contoh dari Nabi yang pertama yaitu lamanya, kalau bisa yang kedua jangan lewat Pak, apa? Rutinnya. Karena nilai plusnya itu pada rutinnya itu. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, ini nggak ada kaitannya dengan Ramadan ya. Kalaupun di Ramadan kita pengen tambah lagi selain tarawih, tentu dengan witirnya. Nah tapi gini kan, tahajud witir itu oleh Nabi dikerjakan sendirian. Sedangkan kita sekarang melihat di mana-mana orang tarawih berjamaah di masjid itu pakai witir. Pertanyaannya, mana yang lebih afdol, mengerjakan tarawih sekaligus dengan witir berjamaah di masjid, atau kita ikut tarawihnya doang dan nggak usah ikut witirnya, lalu kita witirnya sendiri di rumah nanti kalau udah menjelang subuh gitu Pak. Nah jamaah sekalian, ternyata para ulama ketika menyusun ulang puzzle yang agak-agak berantakan ini cukup menarik. Mereka bilang begini, biar bagaimanapun juga pada akhirnya sholat witir berjamaah di masjid dengan sholat witir sendirian di rumah nilainya tetap lebih tinggi witir di masjid. Ya, di masjid itu lebih tinggi selain masjidnya karena jamaahnya. Sehingga kebanyakan para ulama bikin setelannya begini Pak, tarawih langsung witir. Kenapa? Sayang udah kumpul banyak orang di masjid pula tapi tidak witiran sekalian.
Nah, maka kalau Bapak perhatikan di mana-mana itu tarawih dan witir disetel jadi satu. Padahal kalau contoh dari Nabi aslinya sih, beliau tiap malam sih ya, bukan hanya Ramadan, tiap malam tahajud witirnya di rumah sendirian. Nah, tapi ketika eventnya adalah Ramadan dan orang kumpul banyak dan di masjid, maka yang lebih afdol menurut para ulama ya adalah witirnya bersama-sama dengan jamaah, dan itu adalah di masjid, itu lebih utama. Tapi kemudian timbul pertanyaan, ini kalau udah witir kan udah nggak boleh sholat lagi, gitu kan? Nah, begini jamaah sekalian, sebenarnya sholat witir itu bukanlah sholat yang menjadi penghalang dari sholat yang lain. Kalau udah witir nggak boleh sholat lagi, enggak. Kalau sudah witir masih boleh sholat lagi, masih boleh. Walaupun kebiasaannya Nabi mendesain dari semua rangkaian sholat-sholat malamnya di bagian akhirlah witir. Tapi kalau seandainya Nabi kayaknya nggak sempat lagi witir itu, maka witirnya kadang-kadang bisa pindah, Pak. Bisa pindah yaitu sebelum tidur. Sebelum Nabi tidur, Nabi witir dulu. Sehingga nggak jadi masalah dan sah-sah saja orang tarawih berjamaah di masjid, ya berapapun rakaatnya, setelah itu diteruskan dengan sholat witir berjamaah, itu lebih afdol, itu lebih utama. Nah jamaah sekalian, kalau nanti malamnya kita masih mau tahajud, boleh apa enggak? Ya tentu boleh. Apakah setelah tahajud harus witir lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena sabda Nabi sendiri, la witroni fi lailatin. Tidak perlu ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi yang sudah terjadi prakteknya di mana-mana itu sudah benar sih Pak. Ada sholat jamaah tarawih di masjid, kita ikut Pak, sampai witir-witirnya juga. Nah urusan imamnya mau jadikan itu tarawih 20 rakaat plus witir 3 atau cuma mau 8 plus witir 3, itu khilafiyah. Khilafiyah dalam arti ya tidak menjadi ketentuan yang baku harus sekian-sekian, walaupun ya ini sekedar tambahan pengetahuan saja. Kalau kita merujuk kepada fikih 4 mazhab, yaitu ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini kebetulan karena saya kuliahnya Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab. Nah itu yang kadang-kadang agak bikin kita bingung juga Pak. Ternyata di 4 mazhab itu semuanya 20. Di 4 mazhab itu masing-masing 20. Saya pikir tadinya paling Syafi'i doang 20 gitu kan. Yang lain-lain pasti 8 deh gitu. Ternyata enggak. Ternyata di Hanafi 20, di Maliki 20, Hambali juga 20. Makanya dulu awal-awal saya kaget. Umroh bulan Ramadan ke Madinah, ke Mekah. Tarawihnya dia 20 juga. Saya bilang NU juga nih masjid gitu ya. Ternyata bukan urusan NU apa enggak NU. Ya karena memang di 4 mazhab itu 20 gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita melihat banyak orang tarawihnya 8 itu nggak apa, boleh-boleh saja, ya kan? Kenapa? Ya karena tidak ada ketentuan minimal harus 20, nggak ada. Ya kita tarawih bisanya cuma 2 rakaat, begitu capek tidur, ya nggak apa-apa juga Pak, gitu kan? Hanya saja jangan berpikir bahwa yang sunnah itu yang 8, enggak. Yang 8 itu bukan sunnah dari Nabi, enggak. Karena jumlah rakaat tarawihnya Nabi gitu ya, yang Nabi dan para sahabat itu melakukannya di masa itu tidak pernah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi kalau ada yang bilang Nabi tarawihnya 8, itu udah pasti enggak benar. Nabi tarawihnya 20, udah pasti enggak benar. Karena tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan berapa rakaat Nabi sholat tarawih. Nah, kalaupun ada yang melakukannya bukan Nabi, tapi yang melakukannya adalah para sahabat, yaitu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
mereka melakukannya dengan 20 rakaat. Nah, dari sumber di masa Umar itulah 4 mazhab mengambil rujukan bahwa tarawih itu 20. Bukan dari Nabi, tapi dari prakteknya para sahabat Nabi. Mereka melakukannya dengan 20. Makanya nanti kalau kita tanya siapa yang mengawali tarawih itu 8, kalau dari 4 mazhab nggak ada, tapi dari beberapa ulama secara individu memang ada 1-2 gitu. Nah, cuma memang mungkin begini Pak, kesini yang 4 mazhab kurang populer. Nah, yang nggak pakai mazhab malah lebih populer. Jadi kalau di kita ini kebanyakan 8 di mana-mana 8 gitu. Saya sholat tarawih Pak, kalau masjid depan rumah saya itu 20. Tapi kalau saya isi pengajian kultum tarawih, ya mau bilang apa? Emang dia 8, masa saya bilang ngotot 20 gak nih? Kalau enggak gue pulang nih, kan nggak mungkin juga. Ya udah ikut aja yang 8 gitu. Tapi yang lucu, ada beberapa masjid yang melakukannya dua-duanya, 8 juga, 20 juga, dengan 2 model yang berbeda. Beberapa melakukannya begini, 8 dulu, terus witir, terus setelah itu yang sisanya pada nerusin. Cuman yang nerusin tinggal 1 soft, yang 1 masjid udah pada pulang. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu. Atau dengan format yang kedua, masjid itu 20, cuman jamaahnya 8 pada pulang gitu. Ada juga yang model kayak gitu. Jadi dia pulang dia nggak ikut witir karena dia berpikir tar gue witir sendirian di rumah gitu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu semua bukan ibadah yang wajib ya. Cuman ya tadi karena kita lagi bicara tentang persiapan bulan Ramadan Pak, yang kita siapkan itu bukan sirup marjan seharusnya ya. Bukan ketupat, bukan korma, bukan parsel, bukan segala hiruk pikuk yang kaitannya dengan perkulineran, enggak. Nah ini yang kadang-kadang ini kita sering terjadi missing gitu, pesannya tuh miss gitu, nggak nyampe. Jadi tapi itu tidak terjadi di dalam agama lain sih Pak. Ya saudara kita nih orang-orang Nasrani juga ngalamin juga sih. Kan gini Pak, itu kan harusnya Natal kan lahirnya Nabi Isa. Taruhlah anggap 25 Desember gitu kan. Tapi kan yang mereka ramaikan itu kan sinterklasnya, ya kan? Kakek-kakek berjubah berjanggut putih dan kemudian masuk ke cerobong asap segala macam, itu yang malah ramenya gitu. Atau lampu hias Natalnya, atau berbagai macam sale, diskonnya. Itu sama juga Pak, Kristen juga ngalamin kayak gitu. Nah Islam juga mengalami monetisasi gitu Pak. Jadi Ramadan itu yang sibuk tuh para pebisnis. Mereka menyiapkan segala macam kuliner, menyiapkan travel agent buat perjalanan, persiapan lebaran, baju lebaran, kue lebaran, parcel lebaran, apapun lah gitu semua. Jadi kita malah sibuk dengan segala yang sebenarnya itu bukan core bisnisnya sebenarnya. Walaupun saya tidak mengatakan jangan, ya itu kan bagian dari tradisi ya, kebiasaan kita. Tapi kadang-kadang tradisi kita itu memang lebih dominan Pak, ya kan? Jadi kalau Bapak mau tahu bahwa Ramadan sudah mau datang, itu iklan sirup marjan udah mulai bertebaran di TV gitu kan? Di Indomaret tuh sudah mulai banyak korma gitu. Seolah-olah Ramadan itu identik dengan makanan. Dan itulah yang terjadi. Ini kalau kita ngomongin ekonomi secara nasional itu berpengaruh ternyata. Jadi kebutuhan ekonomi masyarakat itu mulai terasa menghimpit dan tambah berat bebannya kalau sudah menjelang Ramadan. Karena entah bagaimana ada semacam kekuatan yang gaib gitu ya, yang seolah-olah secara alam bawah sadar mengatakan, wah udah mau Ramadan nih, kebutuhan makin banyak, begitu Pak. Lah padahal kalau dipikir-pikir, justru kan Ramadan itu bulan puasa. Ya namanya orang puasa Pak, nggak makan, nggak minum, paling nggak separuh dari siklus hidup sehari 24 jam itu dia nggak makan, nggak minum. Logikanya harusnya kebutuhan hidup malah berkurang dong, harusnya. Justru harusnya gini, wah udah mau Ramadan nih, alhamdulillah
kebutuhan jadi berkurang. Gitu Pak harusnya Pak. Tapi enggak. Menteri ekonomi kita bingung, wah Ramadan nih, gitu kan. Orang-orang yang pemegang kebijakan bingung, wah dikit lagi Ramadan nih, kebutuhan makin besar. Pertanyaannya yang paling dasar, emang butuh apa dengan Ramadan itu? Butuh makan, butuh tambah gaji THR, butuh apa gitu? Dalam rangka apa kita harus butuh itu semua? Kalau secara Al-Quran dan hadisnya kita nggak butuh, malah kita berlebih harusnya. Karena harusnya sehari makan 3 kali, ya makan cuma tinggal 2 kali Pak. Harusnya, teorinya, kalau benar-benar sesuai dengan ajaran agamanya. Nah masalahnya, kayaknya ini bukan agama nih Pak. Ini tradisi, ini budaya yang mau sampai kapan nggak tahu diikutin Pak. Jadi ini kenyataan saya juga ngalamin Pak. Ramadan ya, teorinya kita makan sehari cuma 2 kali. Teorinya sahur buka gitu, tapi faktanya enggak. Kita makan yang pokok tetap 3 kali, cuman geser jadwal doang Pak. Sarapan pagi jadi sahur, makan siang aturan jam segini jadi buka. Nah habis tarawih itu masih ada 1 partai lagi tuh Pak. Iya, masih kayak wajib gitu karena tetap harus 3 gitu kan. Itu yang pokok. Nah, yang dahsyat tuh yang cemilan, Pak. Ya kan? Nih kalau Ramadan nih jam segini, Pak, Bapak ke Ben Hill, macet itu, Pak. Karena kuliner Ramadan tuh udah mulai digelar. Gorengan, ya, biji salak, wah segala macam itu udah siap. Yang membuat kita kalau nggak ikut hiruk pikuk, rasanya kita ketinggalan syiar Ramadan, gitu Pak. Ya kan? Iya. Kalau Lebaran nggak ada parsel di rumah, kayaknya aneh. Gitu. Kalau di rumah nggak ada botol-botol sirup atau korma atau apa tuh rasanya kayak kita kurang menghargai Ramadan gitu kan. Itu alam bawah sadar. Sebenarnya itu bukan agama, itu tradisi, itu budaya gitu. Sama dengan kebutuhan untuk pulang kampung Pak. Itu yang berat. Kenapa? Karena bebannya berat sekali. Ya kan? Pulang kampung Pak ya. Orang Indonesia ya, pulang kampung itu kan nggak bisa Pak, pulang Sabtu balik Minggu nggak bisa. Itu bukan Lebaran namanya itu, ya kan? Presiden Pak di Indonesia belum pernah ada yang berani bilang libur Ramadan hanya pas tanggal 1 Syawal, nggak berani Pak. Kalau nggak besok di demo suruh turun, ngapain mau jadi presiden gitu kan? Itu yang namanya Lebaran harus dimulai dari H-7 sampai H+7. Jadi 7 tambah 7 14, setengah bulan Pak. Libur kita semua. Ya kan? Nah, padahal Nabi ngajarin 1 Syawal, Idul Fitri itu cuma 1 hari. 1 hari, anggaplah sehari kita perek, ya tanggal 2 kita udah kerja lagi, udah beraktivitas lagi. Tapi jangan sampai ada menteri agama di Indonesia bilang libur sehari doang, besok dipecat. Gitu. Nggak ada yang berani ngelawan itu. Presiden pun nggak berani, semua nggak ada yang berani. Ya kita harus libur semua, dan itu libur besar-besaran. 14 hari setengah bulan Pak. Bayangin kayak apa ekonomi kita itu Pak. Gubernur BI kemarin cerita kalau udah mau Lebaran Pak, itu diras itu semua. Tarik dulu, BI harus nyiapin banyak duit untuk itu semua. Gitu. Pertanyaannya, emang ada di Quran perintah kayak gitu? Nggak ada. Emang ada di dalam hadis? Nggak ada. Nah, itu dari mana? Nah, itu tradisi. Kita itu Pak, Ramadan itu kita jalankan secara tradisi. Kadang-kadang saya juga suka ketawa sendiri. Saya punya teman Pak, dia anti dengan yang tradisi-tradisi. Masjid ada beduk diomelin. Wah ini tradisi nih, nggak boleh. Gitu Pak, ya kan? Tapi Lebaran dia pulang kampung. Saya bilang, lu pulang kampung tradisi juga. Emang pernah Rasulullah di tengah-tengah Ramadan tiba-tiba aneh mau nyari tiket mau pulang kampung? Enggak ada. Mana Nabi pulang kampung? Nabi tuh tinggal di Madinah 10 tahun, belum pernah sekalipun Lebaran pulang kampung Pak. Belum pernah. Kalaulah pulang kampung itu adalah tradisi yang sesuai dengan sunnah, pasti Nabi sudah melakukannya. Nah teman-teman saya yang sedikit-sedikit sunnah, sama juga dia pulang kampung juga. Saya bilang, woi dalilnya mana pulang kampung? Enggak ada. Ngarang aja lu pulang kampung, sebenarnya kan nggak ada contoh dari Nabi pulang kampung.
apalagi yang namanya THR, gaji bulan ke-13. Mana ada nabi menjelang Ramadan bagi-bagi duit, Abu Bakar nih THR, Umar THR gitu, nggak ada. Nggak ada yang namanya THR-THR Pak di zaman Nabi itu. Nah kalau kita sekarang ribut ya kan dengan urusan itu, itu tradisi sebenarnya. Nah cuman kita mau bilang apa? Kalau kita bilang jangan dilakukan, diajak berantem Pak kita, ya kan? Itu Pak yang demo tidak setuju kalau Lebaran liburnya hanya sehari, bukan hanya orang Islam Pak, Kristen, Hindu, Buddha, itu juga protes Pak. Enak aja Lebaran cuma sehari, H-7 katanya, padahal dia kagak Lebaran, dia kagak puasa gitu. Tetap aja dia nuntut gitu kan. Kenapa? Ya karena buat mereka ya itulah kesempatan gitu ya. Jadi jamaah sekalian, antara syariah dengan tradisi itu kadang-kadang jaraknya tuh jauh juga itu Pak, ya kan? Nah seharusnya logikanya Ramadan kita konsen Pak pada puasanya, berarti kan makanan berkurang, pada tarawihnya, tahajudnya, ya mulailnya, baca Quran, kan gitu harusnya. Tapi di kita enggak Pak, kadang-kadang puasa nggak dikerjain, kadang-kadang tarawih pada bolong, ya kan? Apalagi yang namanya iktikaf udah lewat itu Pak, ya kan? Saya pernah nih iktikaf di satu gedung. Iktikafnya Rasulullah itu kan 10 hari 10 malam Pak. Saya ngisi pengajiannya itu ba'da subuh. Begitu selesai jam 6 disuruh pulang. Masjidnya mau dikunci gitu katanya. Lah, kenapa dikunci gitu? Soalnya ini masjid pemerintah dia harus dikosongkan semua gitu. Nah, itu kan kadang-kadang kita juga bingung juga ya. Padahal harusnya kan justru di situ. Nah, yang terakhir saya ngisi apa namanya? Qiyamul Lail atau iktikaf 10 hari Pak. Malam terakhir kosong Pak, nggak ada orang. Malam ke-29 nggak ada. Jangankan peserta Pak, panitianya aja pulang kampung semua. Gitu. Panitianya pulang kampung gitu. Saya kira makin terakhir makin banyak, makin nggak ada gitu. Dengan husnuzon saya mengatakan mungkin mereka meneruskan iktikafnya di kampung halaman, mungkin ya kan saya nggak suuzon gitu Pak ya. Tapi ya itulah yang terjadi jamaah sekalian. Nah semoga kita nanti bisa menghadapi bulan Ramadan dengan persiapan yang syar'inya, tidak terdistrak dengan sirup marjan atau korma atau makanan cemilannya, bukan dengan urusan-urusan yang atau urusan ibadahnya, karena itulah poinnya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.